Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita masih ada kesempatan beribadah dan saya juga boleh hadir di dalam ibadah di Bukit Sion ini. Memang agak kurang mungkin anak-anak mudanya pada retret ya. Kita doakan mereka diberkati Tuhan di tempat mereka dengan segala program yang mereka canangkan ya dan laksanakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merenungkan satu firman Tuhan yang sebenarnya sesuatu yang sangat kita kenali, kita harapkan sudah menjadi sesuatu yang kita harusnya tahu sebagai orang percaya ya, yaitu tentang shalom ya, tentang damai sejahtera. Dan saya memberikan tema damai yang sempurna, ya, bagaimana mengalaminya. Ya. Jadi saudara, kita sebagai manusia tinggal di dunia ini, ya, yang masih dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis, dengan tubuh yang masih sementara ini, ya, yang rentan berbagai kelemahan ini. Maka sungguh kita sering tidak mengalami damai itu. Atau nanti bacaan kita mengatakan sering kita itu merasa khawatir dan gentar, ya, gelisah dan takut ya menghadapi kehidupan ini. Ya. Pemerintahan kita baru mulai, tahu-tahu seperti ada krisis lagi ya. Perdagangan saham sampai dihentikan. Itu kalau orang yang lebih ngerti mungkin, wah ini ada apa? Ya. Wah, menggelisahkan apa yang akan terjadi. Tapi saudara, kita juga mungkin mengalami hal-hal pribadi yang membuat kita juga gelisah. Ya, barusan saya sudah selesai dengan satu gigi, ya, ditambal gitu. Baru pulang, kemudian wah ada sakit di atas rongga sini. Wah, sudah kepikiran ini apa lagi gitu ya, gitu saudara ya. Dan terus karena dokter gigi itu tidak bisa langsung datang. Saya diberi waktu berapa hari, nanti datang lagi gitu ya. Dan di dalam hari-hari itu kan sakit saudara ya, dan di dalam kesakitan itu kan ya potensi membuat kita ini tidak tenang ya. Wah, karena saudara, kalau saudara pernah sakit gigi kan saudara tahu rasanya ya. Sakit yang menyusahkan sekali ya, karena kemudian seperti kita tidak bisa berpikir begitu ya. Saudara, banyak hal yang membuat kita ini khawatir ya di tengah dunia ini ya. Saudara bayangkan kalau saudara tinggal di Israel ya, yang tiap waktu bisa dibom oleh kelompok-kelompok yang memusuhi itu ya. Wah, itu kan luar biasa saudara ya. Kita puji Tuhan di sini tenang ya, tidak ada peperangan ya. Tetapi saudara, banyak hal ya yang Tuhan izinkan terjadi ya, yang membuat kita ini bisa gelisah ya. Mungkin kepikiran, wah dengan ekonomi begini bagaimana pekerjaan saya? Terus di kantor gaji tidak naik atau gaji malah dikurangi atau ditawarkan pensiun. Waduh, apalagi ini gitu saudara. Jadi saudara, banyak hal yang potensi ya yang membuat kita itu tidak damai ya. Itu saudara ya. Saya yakin masing-masing kita memiliki pergumulan seperti itu, dan di era di mana media sosial ini ya kita kuasai, maka apa saja yang menjadi berita, dan sayangnya kebanyakan berita yang negatif lah yang mudah yang disebarluaskan ya. Sesuatu yang terjadi katakan di Amerika, kita punya kenalan di California, kebakaran, wah hebat sekali. Dalam waktu singkat kita tahu ya, sampai kalau kita mau ikuti ya kita tahu dengan jelas saudara. Dan wah, bagaimana dengan keluarga saya yang di sana ya. Jadi saudara, begitu banyak hal yang potensi membuat kita itu gelisah, dan dengan media kita jadi cepat-cepat tahu, dan itu bisa membuat kita juga cepat gelisah ya. Dan kalau kita tidak punya damai yang sejati itu ya, maka tekanan-tekanan ini betul-betul akan membuat kita itu stres saudara ya. Dan tidak heran banyak sekali orang yang sangat stres ya, dan kepikiran bunuh diri dan sebagainya itu ya. Nah, saya percaya kita tidak sejauh itu, tetapi kita perlu mengalami damai yang sempurna itu yang datang dari Kristus itu saudara ya. Dan sebagai orang percaya saudara, kita mengalami damai dimulai dengan memiliki hubungan damai dengan Allah kita ya. Kita harus memiliki damai yang sempurna itu dengan pertama memiliki hubungan damai dengan yang memiliki damai itu saudara ya. Itu ya. Nah, dengan demikian saudara,
kita bisa mendapatkan damai yang dijanjikan kepada kita, ya, untuk menghadapi berbagai persoalan itu, ya. Nah, jadi saudara, mari kita merenungkan, mengingat kembali dan memperbaharui, ya, bahwa kita ini perlu memiliki hubungan damai dengan Allah kita. Jangan kita bermusuhan dengan Allah kita. Maka nggak mungkin damai kita, saudara, ya. Seperti seorang suami dengan istri, ya, bermasalah hubungannya bermasalah. Kan tidak damai, saudara. Pasti tegang, nggak mau ngomong dan sebagainya. Ya. Tidurnya satu menghadap sini, satunya menghadap sana, gitu ya. Atau orang tua dengan anak, ya, ribut tidak selesai. Ya pasti lari anaknya kemana, orang tua juga nggak merasa marah dan sebagainya, tidak damai, saudara. Jadi mari kita renungkan itu, saudara, bahwa hubungan kita dengan Allah kita itu baik-baik, ya, damai. Ya. Dan saudara, kemudian kita juga merenungkan apakah kita menerima damai yang sebenarnya dijanjikan oleh Allah kita itu. Ya. Nah, bacaan kita hanya satu ayat, ya, tapi nanti ada beberapa ayat yang saya kutip, ya. Jadi bacaan kita ada di Yohanes 14 ayat 27 yang tadi sudah disampaikan Max, ya, sudah dibacakan, ya. Yohanes 14 ayat 27. Ya, nanti ini perlu dihafal, ya. Saya rasa mungkin sudah hafal, ya, sudah hafal, ya. Saya bacakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, apalagi menghafal dan mengalami firman itu. Ya. Jadi saudara, Yohanes 14 yang membawahi ayat ini konteksnya adalah menjelang perjamuan terakhir dan malam sebelum Yesus disalibkan, ya, Yesus disalibkan. Jadi saudara, di sini Tuhan Yesus ingin memberikan pengajaran-pengajaran terakhir sebelum Yesus meninggalkan mereka dengan mati di kayu salib, kemudian dikubur, ya, nanti bangkit dan naik ke surga, ya. Jadi saudara, Yesus sedang mempersiapkan para murid untuk kepergiannya. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, kegelisahan para murid ini, ya. Mereka sudah mulai kenal Yesus, sudah mulai melihat, sudah mulai percaya, ya. Tapi tahu-tahu Tuhan Yesus mulai memberitahu bahwa saya akan dianiaya, saya akan disalib, saya akan mati, dan saya akan naik ke surga. Wah, bagaimana dengan kami yang ditinggalkan itu, ya? Jadi saudara, mereka mengalami tentu kegelisahan, ya, ketakutan. Ya. Bagaimana mereka sudah meninggalkan pekerjaan dan sebagainya, mengikut Yesus, tahu-tahu akan ditinggalkan, saudara. Nah, jadi saudara, tapi Yesus menjanjikan dia akan memberikan damai, ya. Damai sejahtera akan kutinggalkan bagimu, ya. Dan terkait dengan bacaan kita adalah Yohanes 13:14 yang berbicara Tuhan Yesus akan mengirimkan penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus itu. Sehingga saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa damai itu bisa hadir di dalam setiap orang melalui kehadiran Roh Kudus itu. Jadi saudara, damai Kristus itu, damai yang Kristus berikan itu, saya katakan adalah damai yang sempurna, ya, damai yang sempurna. Di dalam bahasa Ibrani, ya, kita tahu, ya, kata yang digunakan adalah shalom, ya. Kalau di dalam bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, ya. Kalau Perjanjian Lama banyak Ibrani. Dalam Perjanjian Baru kata yang digunakan adalah Irene, ya. Makanya banyak anak kita kasih nama Irin, ya, Irin, ya, Irin. Itu artinya shalom. Jadi surah itu menggambarkan sesuatu yang utuh, ya, sesuatu yang utuh. Bisa seperti karang atau batu yang tidak ada retaknya, ya, atau tembok yang tidak ada celahnya, tidak ada bata yang hilang, ya. Jadi utuh itu, saudara, ya. Dan arti dasarnya seperti itu, tetapi shalom ini pada umumnya adalah menunjukkan kesejahteraan seseorang yang utuh, ya. Tidak hanya keuangannya saja, tidak hanya kesehatannya, tetapi juga kerohaniannya, juga keluarganya dan sebagainya, ya.
Jadi seseorang yang utuh ya, yang hidupnya itu mengalami kepuasan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Itu. Nah, jadi saudara, ini adalah sesuatu yang akan menjadi ciri sorga nanti. Ya. Di sorga akan betul-betul damai sejahtera, saudara ya. Jadi sekarang damai sejahtera itu masih belum stabil, ya, belum stabil. Ya. Tetapi nanti di sorga itu kita akan alami damai sejahtera itu. Ya. Itulah yang dinantikan oleh orang-orang Israel di Perjanjian Lama. Dan itulah yang kemudian digenapi ya melalui kedatangan Kristus di dunia ini. Ya. Ini kata ini penting sekali kita pahami ya. Ya bukan. Jadi damai ini bukan sekedar tidak tegang, tidak bermusuhan ya, tetapi suatu hubungan atau situasi yang utuh ya, yang tidak sekedar tidak ada konflik, tetapi ada hubungan yang lebih daripada itu, yang kemudian bisa bersama dan melakukan hal-hal bersama untuk kebaikan masing-masing. Kalau di dalam hal hubungan ya. Dalam pembahasan kita bisa membedakan satu adalah damai dengan Allah, ya, damai dengan Allah, dan satu adalah damai Allah, ya, damai dengan Allah dan damai dengan Allah. Yang pertama damai dengan Allah. Jadi saudara, manusia ini manusia berdosa. Tadinya tidak berdosa tentu ya, tapi kemudian jatuh dalam dosa. Nah, ketika berdosa maka dia bermusuhan dengan Allah, sehingga dia tidak di dalam hubungan damai dengan Allah. Nah, tapi kemudian Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu dengan apa? Dengan mengirimkan anaknya, Yesus, untuk menjadi juru damai itu. Kemudian mengambil hukuman bagi kita yang jatuh di dalam dosa itu, saudara. Ya. Sehingga kemudian Yesaya menuliskan, akan datang Raja Damai, yaitu di Yesaya 9 ayat 5-6. Ya. Karena dialah yang akan kemudian mendamaikan kita dengan Allah melalui karyanya di salib. Ya. Dan kemudian di Lukas 4 ayat 12, kedatangan Yesus itu disebutkan sebagai kedatangan damai sejahtera itu. Jadi ketika Yesus datang, wah ini damai sejahtera bagi orang, ini datang. Tinggal siapa mau menerima dia. Karena dialah yang akan memulihkan hubungan manusia yang berdosa itu dengan Allah. Ya, jadi saudara, melalui dialah maka manusia itu akan mengalami pemulihan hubungan dengan Sang Pencipta. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu ya, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara, melalui Yesus inilah hubungan kita itu dipulihkan, sehingga kita ini memiliki hubungan yang utuh dengan Allah kita, yaitu hubungan damai sejahtera. Ya. Sehingga saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu segan untuk berrelasi dengan Allah kita. Karena hubungan kita dengan Sang Allah Bapa atau Allah semuanya itu sudah dipulihkan melalui Yesus yang bahkan sudah datang di dunia ini. Ya. Amin saudara. Ya, apakah hubungan saudara dengan Allah sudah dipulihkan? Bagaimana? Amin? Amin. Jadi saudara, kita itu harus yakin bahwa kita ini memiliki hubungan dengan Allah kita, hubungan damai sejahtera. Kalau kita tidak memiliki hubungan itu, maka kita tidak bisa memiliki damai itu, saudara. Damai Allah. Ya. Kenapa? Karena dasar daripada damai yang kita alami bersama Tuhan adalah dari hubungan kita dengan Allah kita yang sudah diperdamaikan oleh Kristus melalui karya Kristus. Nah, itu damai dengan Allah, saudara ya. Jadi kita membedakan ada damai dengan Allah. Jadi kita harus memulai hubungan dengan Allah ya, yang diperdamaikan kalau kita ingin mengalami hidup dengan damainya. Ya. Nah, saudara, yang kedua adalah damai Allah, ya, damai Allah. Jadi saudara, kepada kita yang sudah memiliki hubungan damai dengan Allah, dijanjikan, ditawarkan untuk menerima damainya, shalomnya, irinnya, damai Allah itu sendiri, ya, damai Allah itu sendiri. Yang adalah damai yang ada di dalam hati.
Karena hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan seutuhnya. Jadi hubungan kita dengan Allah ini bukan sekedar ritual, bukan sekedar datang ke gereja, nyanyi, memberi dan sebagainya ya. Tetapi hubungan dari kedalaman hidup kita. Ini berbeda dengan keyakinan lain, saudara ya. Keyakinan itu ada hal-hal yang mereka harus lakukan untuk menjadi bagian daripada agama itu. Tetapi kalau kita adalah didasari hubungan yang dipulihkan dengan Sang Pencipta ya. Itu saudara ya. Jadi kalau kita sudah punya hubungan dengan Allah ya, sudah ada di dalam damai sejahtera dengan Allah, maka kemudian kita bisa potensi untuk mendapatkan damai yang dari Dia, yang akan diberikan melalui kehadiran Roh Kudus, karena itu adanya dari dan kedalaman hidup kita ya, dari hati kita itu sendiri ya. Sehingga tidak bisa direbut oleh dunia ini saudara ya. Jadi damai kita bukan sekedar pengetahuan emosi ya, tetapi dari kedalaman hidup kita ya. Sehingga itu tidak bisa direbut, sebenarnya tidak bisa dirusak oleh situasi apapun harusnya saudara ya. Itu. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa itu sudah tidak lagi melihat kita sebagai musuh, tetapi sebagai anak. Dia itu tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita, selalu hadir di dalam hidup kita. Maka sebenarnya saudara, damai itu potensi untuk kita miliki seutuhnya. Nah, saudara, kita menerima damai itu tentu kedua-duanya melalui Yesus ya, karena kita dipulihkan hubungan kita dengan Yesus. Dan kemudian bacaan kita hari ini mengatakan damai kutinggalkan kepada kamu. Ya berarti damai itu memang diberikan melalui Yesus. Jadi hanya Dia yang bisa memberikan damai itu. Dia yang diberi kuasa untuk memberikan damai itu kepada kita semua. Ya, jadi saudara, karena itu penting kita ini mengenali Dia, ya, mengenali Kristus ini dan mengenali apa sih yang Tuhan janjikan kepada kita. Damai apa itu? Ya, jadi saudara, damai ini jelas ya saudara, bukan sekedar kita tidak stres ya, kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa dapatkan dengan mudah gitu ya. Itu tidak begitu saudara, karena bisa dengan mudah, bisa hilang dengan mudah juga ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang ada di dalam batin kita ya, dan ini adalah melalui kehadiran Roh Kudus. Karena itu saudara, damai ini adalah bukan sekedar situasi ya, tetapi ini adalah kehadiran Allah yang membawa berkat, sehingga ini adalah kehadiran berkat di dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita mengalami damai, maka kita mestinya menyadari bahwa oh ya, hidup saya ini diberkati. Ya. Karena Allah hadir, Allah memberikan damai di dalam hidup kita. Karena itu oh, Tuhan pasti ada sesuatu yang tiap hari kita lihat sebagai berkat daripada Allah itu. Dan kalau kita tidak stres ya di dalam hidup ini, kita bersukacita, kita ada sukacita di dalam hidup kita, maka ini adalah bagian daripada kehadiran Allah itu di dalam hidup kita, atau kehadiran damai itu di dalam diri kita. Itu saudara yang Tuhan janjikan bagi orang yang sudah memiliki damai dengan Allah, yaitu damai Allah itu sendiri. Nah saudara, seperti apa damai Allah yang dari Kristus itu? Maka bacaan kita ya, saudara perhatikan bacaan kita, ini menjelaskan damai itu seperti apa. Bacaan kita tadi saya ulang lagi, saudara mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ya, dan apa yang ku berikan, berarti damai itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar ya. Saya rasa itu yang sering kita alami ya, gelisah dan gentar ya. Jadi saudara, di situ kita bisa melihat ada 5 hal ya tentang damai yang dijanjikan itu. Satu, ini adalah damai perpisahan. Ya. Yesus naik ke surga, kemudian Dia memberikan damainya. Kemudian damai itu adalah damai Kristus sendiri, damaiku ya, atau di situ damai sejahteraku. Kemudian ku berikan, berarti ini damai yang diberikan, ya, damai yang diberikan. Nanti kita sedikit ulas. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Berarti damai ini adalah damai yang sempurna, karena damai di dunia tidak sempurna, ya. Dan ini adalah damai yang perlu dikerjakan, karena ada perintahnya, saudara. Janganlah tidak damai, gitu ya. Janganlah gelisah, janganlah gentar, ya. Jadi saudara, ada 5 hal ini, karena itu nanti saudara hafal ayat ini, ya.
Ya, jadi tidak perlu poin-poin saya dihafal, ya, tapi ayat ini saja dihafal. Ya. Dan saya akan menjelaskan arti daripada masing-masing karakteristik itu. Ya. Yang pertama adalah damai ini adalah damai perpisahan. Dikatakan damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Saudara, konteksnya tadi adalah para murid sedang dipersiapkan untuk ditinggalkan oleh Kristus. Jadi pasti mereka juga gelisah, saudara ya. Mereka tahu Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Mereka juga tahu, sudah mulai tahu, merasa ini orang-orang Yahudi ini, pemerintahan Yahudi ini, otoritas Yahudi ini sedang mengincar dan akan membunuh Yesus ya. Dan mereka juga merasa dan tahu ya bahwa pemerintah Yahudi ini, otoritas Yahudi ini mengincar mereka ya. Ya, mereka sendiri hidupnya terancam. Jadi situasinya seperti itu. Kemudian Yesus pada situasi itu mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, jadi damai itu ditinggalkan. Berarti itu adalah sesuatu yang akan diwariskan, saudara, kepada para murid. Ya, karena itu kita sebut aja ini damai perpisahan. Ya, berpisah kemudian diberikan damai. Nah, saudara, bagaimana damai yang bukan barang ya, bukan harta fisik itu bisa diberikan kepada para murid? Maka kita tahu Yesus mewariskan juga Roh Kudus kepada kita. Ketika kita percaya, maka Roh Kudus hadir di dalam setiap pribadi kita. Jadi saudara, melalui Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita inilah, maka damai itu diwariskan, saudara. Karena itu kita juga mau Roh Kudus ini kita kenali dan minta dia berkuasa atas hidup kita. Ya. Dikatakan begini, saudara, ayat 16-18. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, berarti Dia akan bekerja berdasarkan kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Datang kembali ini apakah kebangkitan, kemungkinan itu, atau nanti kedatangan kedua. Jadi Yesus tidak saja akan menolong supaya mereka aman-aman ya, tapi Dia memberikan damai itu, saudara ya. Jadi bukan saja supaya tertolong, tetapi Yesus menjanjikan damai ya. Jadi saudara, damai itu berarti Dia punya ketenangan untuk menghadapi persoalan yang akan terjadi di antara para murid itu. Seperti yang ya kita bisa analogikan dengan apa yang kita alami. Ya. Jadi saudara, Tuhan tidak menjanjikan kamu nanti akan punya pekerjaan, enggak begitu, saudara. Tapi Dia menjanjikan damai akan menyertai di samping solusi itu, entah pekerjaan, entah pasangan, entah kesembuhan. Tetapi Dia menjanjikan damai. Berarti saudara, ketika kita sedang belum menemukan solusi itu, kita juga di dalam hati kita itu ada damai, saudara. Nah, saudara, barusan ini kan krisis COVID, saudara ya. Ya, saya dan Ibu mengelola perusahaan ya yang bergerak di bidang penelitian ya. Nah, saudara, di dalam era COVID itu langsung dari pekerjaan yang cukup itu menjadi 0 atau paling-paling 1 gitu, saudara. Kemudian 1 pun sulit dikerjakan karena kita sulit, kalau survei kan harus bertemu dengan orang ya. Bertemu dengan narasumber, dengan responden. Sulit pada waktu itu ya. Jadi saudara, itu dan sementara kan berapa karyawan yang selama ini dibayar salary-nya harus tetap dibayar, saudara. Terus tambah lagi, saudara, dana yang kita taruh ya, perusahaannya juga kolaps, saudara. Wah, saudara, jadi uang itu pas-pasan saja gitu untuk gajian sekali, kemudian habis itu sudah entah gimana caranya gitu, saudara. Nah, suasana seperti itu ya menggelisahkan, saudara ya. Ya, saya kok begini? Waduh, bagaimana begitu, saudara ya? Begini. Tapi kemudian kita ingat Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa, menyampaikan permohonan kita ya dengan ucapan syukur gitu, saudara ya. Dan berdoa terus, berdoa dengan Ibu, berdoa. Belum solusi itu ada, kita sudah bisa mengalami damai, saudara. Ya. Jadi, oh ya, Tuhan pasti akan tolong, entah gimana caranya, saudara. Dan ternyata sekarang juga
sudah tertolong, saudara ya. Tapi pada waktu sebelum pertolongan itu datang, itu waduh, saudara, itu kita sempat terganggu, ya, dan juga menggelisahkan, ya, dan saudara bayangkan orang yang potensi bisa menolong, kita minta pertolongan bukan untuk minta, tapi untuk pinjam atau apa gitu, dan dia memang meminjamkan dana, saudara. Pekerjaannya itu meminjamkan dana untuk usaha. Tidak bisa, saudara, angkat tangan, saudara, ya. Kami juga nggak ada dana. Waduh, ini berat sekali, saudara, ya. Bagaimana bisa bertahan gitu ya? Tapi puji Tuhan, saudara, ya. Tapi itulah, saudara, yang dijanjikan oleh Tuhan kita, ya. Dia bukan sekedar menjanjikan solusi, tetapi dia menjanjikan damai itu, saudara. Jadi kalau saudara mengalami pergumulan, ya, masih belum ada solusi, saudara datang kepada dia, saudara berdoa, saudara mengucapkan syukur, maka saudara juga akan mengalami damai di dalam penantian saudara itu. Ya, itu nomor satu, saudara. Nomor dua, tadi damai perpisahan. Kedua adalah damai yang dijanjikan itu adalah damai Kristus itu sendiri. Atau damai pribadi, personal peace-nya itu, ya. Jadi saudara, itu adalah damai dari seorang anak Allah, ya, seorang anak Allah yang sudah pernah hadir dalam rupa manusia untuk berempati dengan kita, ya. Yang adalah juru selamat yang mati untuk dosa-dosa kita, yang adalah Allah yang kekal dan yang disebut sebagai Raja Damai. Jadi damai yang diberikan kepada kita adalah damai yang dari seseorang pribadi yang Allah itu sendiri, saudara, ya. Jadi ini adalah damai yang luar biasa, saudara, dari seorang pribadi yang mau diberikan kepada kita, ya. Ya, dan Raja Damai itu ingin kita memiliki damainya itu. Dia mengatakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu, ya. Nah, jadi dia meninggalkan damainya itu dan damai yang diberikan itu adalah damai pribadinya, ya. Damai yang dia miliki, saudara, ya. Damai sejahteraku, damai yang Yesus sendiri alami, ya. Jadi saudara, kalau saudara membaca Alkitab, ya, saudara bisa melihat bagaimana ketika di kapal ada goncangan, ya, para murid sudah takut, ya, tapi Yesus tidur, saudara, ya. Ya, itu menunjukkan betapa dia itu memang dikuasai oleh damai di dalam hidupnya itu, saudara, ya. Sudah ikut-ikut gelisah, wah, kalau Yesus ikut gelisah kita bingung, saudara, ini Tuhan atau siapa ini, gitu, saudara. Tapi dia ya menenangkan, kemudian menengking badai itu, dan badai itu tenang, saudara, ya. Jadi dia punya damai, saudara, ya, dan damai itulah yang dijanjikan kepada kita. Jadi damai pribadi Kristus yang dia miliki, yang dimiliki oleh Allah dengan segala kuasanya itu yang dijanjikan kepada kita. Damaiku, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi bukan damai yang aku buat untuk kamu, bukan, saudara, ya, tapi damaiku kuberikan kepadamu. Jadi kita potensi untuk mengalami damai yang Kristus sendiri tunjukkan di dalam hidupnya, saudara. Ini sungguh anugerah yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Itu adalah yang kedua, saudara, ya, damai yang diwariskan, damai Kristus sendiri. Dan ketiga, saudara, bacaan kita mengatakan bahwa ini adalah damai yang diberikan. Jadi, saudara, banyak orang berpikir, ya, untuk damai itu harus berusaha, ya, harus berusaha supaya masalah-masalah yang menyebabkan tidak damai ini diatasi, dikendalikan. Sehingga ketika itu kita atasi, maka kita mengalami damai, ya. Sakit kalau sembuh kita damai, ya. Tidak ada kerjaan, dapat kerjaan, damai, ya. Saudara, itu tidak benar, ya. Nanti setelah kita mengalami semua itu, ternyata kita masih tidak damai, saudara, ya. Masih akan ada kegelisahan. Dan saudara, kita juga memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengendalikan apa yang kita pikir perlu kendalikan, ya. Ekonomi, ya, kita mau pastikan punya bisnis kita jalan, ya. Kita potong harga, kita tingkatkan kualitas, ya. Tapi tetap aja nggak laku, saudara. Sehingga kita makin gelisah lagi ini sudah mendekati merugi, ya. Masih tidak saja laku, wah, makin gelisah, saudara, ya. Kita tidak mampu untuk menguasai
ya, sehingga kita bisa ada titik tertentu mengalami damai itu, saudara ya. Jadi saudara, damai itu adalah dianugerahkan. Damai yang sejati, yang sempurna itu tidak bisa kita usahakan, ya. Kalau orang Kristen mungkin dengan melayani, ya, mungkin dengan memberi persembahan, ya, rajin ke ibadah sampai saya akan mengalami damai. Tidak, saudara, ya. Ya, ketika kita mengandalkan apa yang kita lakukan, kita tidak pernah mengalami damai yang sempurna itu. Damai yang sempurna itu menurut Kristus sendiri, Yohanes 14:27 adalah pemberian. Jadi saudara, damai itu diberikan. Jadi bukan diperintahkan untuk dikerjakan agar dapat, ya. Nanti ada perintah untuk mengerjakan, tetapi untuk mengalami, gitu ya. Tetapi untuk mendapatkan adalah menerima, saudara ya, adalah dengan menerima. Ya, dia mengatakan damai sejahtera itu kuberikan kepadamu, kepada para murid, juga kepada kita. Jadi saudara, seperti keselamatan, seperti damai dengan Allah, itu juga anugerah. Kita tidak bisa jadi orang baik baru damai dengan Allah, nggak bisa, saudara. Ya, itu adalah pemberian Allah, ya, diterima dengan iman, ya. Efesus 2 ayat 8-9, ya. Demikian juga dengan damai Allah itu, ya, itu adalah pemberian yang kita terima dengan iman, saudara, ya. Jadi hanya dengan imanlah, dengan menerima, dan bagaimana caranya? Dengan percaya kita bisa mengalami damai itu, saudara. Dikatakan begini, ya, di Yesaya 26:34, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya, sebab kepadamulah ia, orang itu percaya, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi saudara, damai Allah itu yang kita bisa miliki itu adalah pemberian, bukan pahala, ya, bukan sesuatu yang kita kerja keras kemudian kita bisa dapat. Tidak, saudara. Itu adalah pemberian, dan segala pemberian untuk mendapatkannya adalah dengan menerima, ya. Menerima di dalam iman kita adalah menerima dengan iman, ya, menerima dengan percaya bahwa Tuhan itu memang mau memberikan, dan kita bergantung pada apa yang Dia katakan. Dia mengatakan, berdoa, bersyukur, kamu akan mengalami damai yang melampaui akal itu. Maka kita percaya, dan kita akan mengalami damai itu, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi damai perpisahan, warisan, damai Kristus sendiri, damai pemberian, dan berikut lagi adalah damai itu adalah damai yang sempurna. Sebab dikatakan bahwa damai itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi saudara, dunia juga menawarkan damai, saudara, ya. Ya, tapi kita tahu damai mereka itu tidak sempurna, ya. Saudara, untuk damai itu dunia mensyaratkan biasanya melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, ya. Misalnya mau damai, ya, kita lagi stres, kerjaan stres, ya, kamu mau tenang, damai, pergi deh ke sana, ke Bali misalnya, healing, atau ke mana, ke puncak, healing. Udah sana macet, wah tambah gelisah, saudara, tambah marah. Ya. Ada juga yang terlalu ekstrem, mau happy, coba narkoba, ya. Wah, saudara, beli narkoba, wah memang luar biasa anunya pada saat diminum. Setelah itu, waduh sakit semua, saudara, ya. Ya, jadi saudara, damai ditawarkan dunia dengan berbagai cara, ya. Dengan ada juga misalnya orang kan ini, ya, apalagi makin umur ingin mengalami hidup tuanya damai lah. Karena itu atur gaya hidupnya, saudara, ya. Makan teratur, olahraga, tidur cukup dan sebagainya, supaya hidup tuanya damai, saudara. Tapi ternyata tidak selalu bisa begitu, saudara, ya. Kalau hanya mendasarkan itu saja, ya. Ternyata masih sakit, ya. Namanya sudah tua, wah pegel-pegel masih juga gitu. Wah ini apalagi gitu, ya. Apalagi yang harus saya lakukan, Jadi saudara, dunia menawarkan, ya, bahkan melalui agama yang salah-salah itu bisa mengajarkan, wah kamu harus lakukan ini, lakukan itu, ya, memberi ini, memberi itu, terlibat ini, kamu akan damai. Tidak, saudara, itu bukan jalannya, ya. Karena ketika kita bergantung pada apa yang dunia syaratkan untuk kita memiliki damai, maka damai itu akan sementara, ya. Mungkin pada sesaat saja terasa ada kenyamanan, tetapi setelah itu, jadi damainya tidak damai yang kekal, ya. Mungkin musiman, ya.
pada musim tertentu lagi tokonya laris, wah damai saudara ya. Tapi pada waktu tokonya sepi, waduh gelisah lagi ya. Jadi musiman ya. Tergantung pada situasi ya. Lagi sehat rasa damai, tapi begitu sakit dikit, waduh sudah gelisah saudara ya. Jadi saudara, damai itu sungguh sementara dan tidak sempurna ya. Dan hanya damai dari Tuhan kita lah damai yang sempurna, damai yang kekal. Karena akan kita bawa hingga hidup kekal, saudara ya. Jadi kita bisa mengalami di sini supaya damai itu menguasai kita, ya. Tapi juga damai ini akan bersama kita selama-lamanya sampai hidup kekal. Jadi sungguh apa yang kita bicarakan ini bukan sesuatu yang sementara, ya, tetapi yang selama-lamanya. Jadi itulah damai yang dijanjikan oleh Tuhan kita, damai yang diwariskan kepada kita, yang adalah damai Kristus itu sendiri, ya, yang dianugerahkan kepada orang yang percaya, dan adalah damai yang sempurna. Tetapi ada satu poin terakhir, saudara ya, bahwa damai itu adalah damai yang perlu dikerjakan. Jadi tidak bisa pasif, diam, kemudian mengalami damai. Itu tidak, saudara. Menurut ayat bacaan kita dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai itu diberikan, tapi saudara ada satu perintah, sesuatu yang harus kita lakukan. Janganlah gelisah. Jadi saudara, kalau saudara mengalami gelisah, maka saudara harus dengan sengaja menghentikan kegelisahan saudara itu. Tidak dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan bersandar kepada Allah kita. Bersandar pada Kristus, berdasarkan iman kita bahwa Dia menjanjikan, memberikan kepada kita damai itu. Karena itu saya tolak rasa gelisah saya tengking, gitu boleh saudara ya. Dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau kita gelisah, kita gentar, takut ya. Takut ini saudara seringkali adalah sesuatu yang di dalam bacaan ini maksudnya adalah sesuatu yang membuat kita itu tidak bergerak ya. Misalnya bisnis sedang susah, waduh kita tunggu aja deh, kita lihat sebulan 2 bulan, kita diam aja dulu gitu. Tidak saudara, itu melumpuhkan ya. Jadi kalau saudara sampai lumpuh oleh ketakutan seperti itu, maka saudara tolak ya. Jangan gentar seperti itu. Jangan sampai kamu lumpuh ya. Kamu harus terus bekerja ya. Tapi bersandar kepada Tuhan yang menganugerahkan damai itu. Nah, saudara, bagaimana kita mengerjakan damai itu? Maka firman Tuhan memberi petunjuk saudara ya. Di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 itu adalah menyerahkan apa yang menguatkan kita kepada Dia ya, melalui doa. Kemudian membaca firman ya, supaya firman itu berbicara kepada kita tentang kebenaran-kebenaran yang membuat kita tenang. Ya. Kemudian memerintahkan kepada kita untuk percaya janji-janji Tuhan ya. Bahwa Dia akan menolong kita ya, melepaskan kita dari situasi yang mencekam kita. Kemudian juga memerintahkan kita supaya melihat kepada Kristus, ya, tidak kepada persoalan kita. Ya. Jadi saudara, ada petunjuk-petunjuk yang saudara bisa baca di dalam Alkitab agar kita bisa mengerjakan damai sejahtera yang dijanjikan kepada kita itu, saudara ya. Nah, itulah saudara ya. Jadi itulah damai yang diberikan kepada kita, ya. Damai yang adalah warisan, ya. Diberikan dana yang perpisahan, artinya kita kalau kita tidak perpisahan saudara ya, memang langsung kita tidak pernah bersama Yesus secara fisik ya. Kalau para murid itu perpisahan saudara, tadinya kumpul bareng-bareng jalan bersama secara fisik ya, kan lain sekali saudara. Nah, itu diberikan damai. Nah, kalau kita mewarisi sesuatu yang sudah langsung diberikan kepada pribadi lepas pribadi, dan itu adalah damai Kristus sendiri ya. Dan itu adalah anugerah, dan itu sempurna, tapi kita harus kerjakan. Ya, itulah 5 hal yang damai dijanjikan. Jadi saudara, ketika kita mengalami masalah ya, dan kita membutuhkan damai itu, maka kita bisa kembali kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus berjalan bersama dengan Dia, ya, bersama dengan Roh-Nya yang kudus itu, yang memang tinggal di dalam diri kita, yang akan mengubah kita, sehingga roh itu berbuah di dalam diri kita yang kita kenal dengan buah roh. Salah satu buah roh itu adalah damai sejahtera, saudara. Ya. Jadi kalau tidak bergaul dengan Roh Kudus itu, tidak heran damai itu tidak
tidak bersama kita, saudara, tidak bertumbuh di dalam diri kita, ya. Jadi kita harus meminta Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Saudara, kita juga harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendaknya, ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang bukan nggak benar, ya, sesuatu yang benar di pandangan Allah, maka kita bisa melakukan walaupun itu sulit dengan damai sejahtera Allah. Ya, seperti Yesus itu ketika mau disalib, suruh gelisah, ya, sampai dikatakan darah menetes segala itu. Tapi setelah berdoa, ya dengan tenang jalan, kemudian ditangkap dan seterusnya, dan dengan tenang menghadapi salib itu. Jadi saudara, kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu benar, ya. Ya, kita bisnis, kita wah ini ada goncangan, wah bagaimana langkah kita, maka kita doakan dan kita mengambil langkah yang benar, ya. Jangan kemudian menipu, mengurangi, ya kayak barusan kan minyak goreng itu yang mestinya 1 liter menjadi 3/4 liter atau berapa, ya, supaya bisnisnya tetap bergulir. Saudara tidak akan mengalami damai dengan cara seperti itu, saudara, ya. Jadi lakukan kehendak Allah, ya. Bawa kekhawatiran saudara di dalam doa dan ucapan syukur. Jadi saudara, itu di dalam Filipi 4:6-7 itu dikatakan begini, saudara, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir, ya, itu senada, ya. Tolak kekhawatiran secara aktif, tolak tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, ya, doa dan permohonan, dan jangan lupa dengan ucapan syukur. Ya. Ucapan syukur apa yang kita alami di yang lalu, saudara, ya. Karena syukur berarti sesuatu sudah lalu, kemudian kita bersyukur. Saudara, kalau kita bersyukur, kita diingatkan betapa Allah kita itu sudah menolong kita, betapa Allah itu baik, Allah Maha Kuasa dan sebagainya. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi ini yang kita bisa lakukan. Dan saudara, mari kita belajar percaya bahwa Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Ayat 29 mengatakan, dan sekarang aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya, dan seterusnya, ya, apabila hal itu terjadi. Ya. Jadi belum terjadi, sudah dikatakan. Jadi mari kita belajar percaya bahwa Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu, ya. Atas pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, hidup kita, masa depan kita, dan sebagainya. Jadi itulah saudara renungan kita hari ini tentang damai sejahtera itu, yang adalah damai yang sempurna, ya, dan bagaimana kita bisa mendapatkannya. Jadi saudara, mendapatkan damai itu adalah pertama dengan memiliki hubungan damai dengan Allah kita, ya. Apakah saudara sudah memiliki hubungan damai dengan Allah? Kalau belum, mari kita membuka hati, minta hadiah-hadiah dalam hidup kita, minta ampun segala dosa-dosa kita, menyerahkan hidup kita, perjalanan ke depan ke dalam tangannya. Maka sesuai dengan janjinya, dia akan masuk dalam hidup kita, dan kita memiliki hubungan damai dengan Allah. Hubungan damai dengan Allah. Kalau kita adalah orang yang memiliki hubungan damai dengan Allah, maka kepada kita dijanjikan damai Allah itu sendiri, saudara, ya. Damai yang kita bahas itu, ya, damai yang adalah warisan kekal melalui Roh Kudus, ya, yang adalah damai Kristus itu sendiri, damai pribadinya, yang adalah anugerah, ya. Jadi kita menerima, kita tidak perlu berjuang untuk mendapatkannya, tetapi kita menerima damai yang sempurna, yang tidak seperti dunia berikan, damai yang perlu dikerjakan agar kita mengalami damai itu, ya. Nah, saudara, apakah saudara mau menerima damai seperti itu? Amin, saudara. Mau, saudara? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan tentang damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada kami itu. Sebenarnya kami sudah begitu lama, di antara kami banyak yang sudah menjadi orang percaya, yang harusnya mengalami damai itu di dalam hidup kami, sehingga orang lain bisa melihat betapa orang-orang percaya ini dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan yang sempurna itu. Sehingga hidup kami ini menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan, kami hari ini merenungkan kembali, dan kami mau membawa hidup kami kepada Tuhan.
Kami mohon ampun kalau selama ini kami hidup di dalam kegelisahan, di dalam ketakutan yang tidak benar, karena sebenarnya Tuhan memerintahkan agar kami tidak gelisah, kami tidak gentar. Ya. Tapi kami sekarang mau menerima damai yang Tuhan anugerahkan kepada kami orang percaya ini. Kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus boleh bekerja di dalam hidup kami, sehingga damai itu kami sungguh alami dan mendorong kami untuk mengerjakan bagian kami ketika kami menghadapi berbagai pergumulan, sehingga betul kami mengalami damai sejahtera Tuhan itu. Dan kami rindu ya Tuhan, agar semua ini boleh memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Kami menyerahkan waktu kami ke depan, perjalanan yang mungkin agak panjang, mungkin sangat panjang, mungkin juga tidak terlalu lama lagi. Di dalam masa-masa ini kami sungguh menikmati damai sejahtera Allah itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.